Gugatan, jadi tergugatnya adalah Pak Dodi. Penggugatnya itu Haji Faisal dan Ibu Dewi. Ya, menggugat bahwa dirinya ingin ditetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama atau cucu yang bernama Galaskai. Sebagai tergugat sendiri adalah Pak Dodi. Ya Pak, terkait gugatan yang baru masuk dari Haji Faisal Pak, Ya. perkara hak asuh. Haji Faisal dan istrinya itu Ibu Dewi bersama kuasa hukumnya telah datang ke Mahkamah Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember hari Jumat telah mendaftarkan mengajukan gugatan hak asuh atau perwalian terhadap Galaskai didampingi oleh kuasanya. Hanya pengajuan hak asuh aja atau seperti apa Pak? Iya, kan tinggal hanya hak asuh aja. Kalau penataan waris kemarin udah. Pak, untuk ini berarti jatuhnya gugatan Pak, tergugat Gugatan. sendiri. Mungkin boleh dijelaskan seperti Iya, apa? gugatan. Jadi tergugatnya adalah Pak Dodi. Penggugatnya itu Haji Faisal dan Ibu Dewi. Ya, menggugat bahwa dirinya ingin ditetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama atau cucu yang bernama Galaskai. Sebagai tergugat sendiri adalah Pak Dodi. Mungkin untuk sidangnya sendiri Pak sudah ditetapkan? Sidang ditetapkan kalau tidak salah tanggal 15 Desember berarti hari Rabu. Jam. Kalau jam itu biasanya sesuai dengan daftar antrian mereka ketika mengantri ke datang ke sini. Oke, Pak. Ya kalau mulai sidang dimulai jam 9. Tapi kalau punya yang pertama orang lain bisa orang lain bisa dia jam berapa nanti sesuai dengan urutannya. Pak, ini kan tergugatnya adalah Bapak Dodi. Iya. Mungkin nanti tergugat juga diwajibkan hadir pada Iya sidang. wajib dong, wajib dipanggil. Masalah datang tidaknya kita nggak tahu. Yang penting yang wajib datang itu adalah penggugatnya Ibu Dewi dan Pak Faisal yang wajib datang. Kalau itu tergugat, kalau memang dia masih ingin mempertahankan, dia merasa dia punya hak untuk jadi wali juga ya harus datang. Pasti insya Allah mungkin ada besar datang. Nanti agenda perdananya apa Pak? Mediasi dulu atau bagaimana? Ya biasa sidang pertama kan ini gugatan otomatis ada fase-fase perkara diantaranya pertama penasihatan, lalu setelah penasihatan lalu mediasi, tak berikuti biasa jawab menjawab. Karena ini gugatan atau istilah bahasa hukumnya itu contentious. Kalau kemarin kan permohonan tidak ada mediasi, langsung ketuk palu kalau mereka setuju, tapi karena ternyata satu pihak nggak setuju otomatis oleh kuasa hukum Pak Faisal dicabut karena berbentuknya permohonan. Makanya sekarang diajukan berbentuk gugatan. Pak, sedikit dong mungkin alasan tidak setujunya Bapak Dodi atas permohonan yang kemarin seperti apa sih Pak? Ya mungkin karena dia ingin juga jadi hak asuh. Kalau kemarin kan persetujuan banyak aja hak asuh jatuh ke Pak Haji Faisal. Pak Dodi setuju, itu bisa ketuk balik permohonan. Tapi ternyata dia perjalanan mungkin ingin jadi hak asuh juga, maka dia nggak setuju, akhirnya dicabut permohonannya, diganti dengan sekarang ya nomornya nomor 3313 kalau tidak salah. Oh, berarti yang terakhir yang kemarin itu dicabut Pak? Dicabut karena bentuknya permohonan. Ya, jadi beda ya permohonan dengan gugatan. Kalau permohonan kesepakatan kita di pengadilan. Kalau gugatan ada salah satu pihak tidak setuju, otomatis ada proses sidangnya. Kalau permohonan satu kali sidang udah setuju dua-duanya bahwa saksi hari ini juga toh putus, jadi permohonan putusan juga penetapan. Pak, artinya kalau dalam gugatan ini ketika Ibu Dewi nanti sama Pak Faisal sudah ditetapkan sebagai perwalian, sebagai wali, mungkin nanti Pak Dodi berarti nggak dapat perwalian atau gimana sih Pak? Kita belum bisa menentukan apa di kabulkan tidak, dan majelis hakim yang menentukan, majelis hakim nanti majelis hakim menentukan apakah dikabulkan tidaknya, kita nggak tahu kan. Enggak, maksudnya seandainya salah satu ini menang dalam perkara ini Pak, itu nanti kan seperti apa? Ya jadi ini hanya berbentuk administratif. Jadi umpamanya contohnya ini kita tidak mendahului putusan majelis hakim ya. Kita seandainya tadi kan pertanyaan andai-andai kan, pertanyaan seandainya yang jadi hak asuh adalah Pak Faisal, bukan berarti Pak Dodi putus seperti enggak, dia punya hak juga, artinya untuk administrasi
administratifnya bahwa yang memegang hak asuh adalah Haji Faisal. Ini jangan salah kaprah ya, soalnya udah putus, bukan seandainya. Jadi dia tidak terputus, enggak. Cuman dia punya wewenang untuk administratifnya, apakah itu untuk dalam pencairan dana dari anak-anak dari Laskai itu, atau dia umpamanya mau ke mana, mau ke luar negeri umpamanya, atau katakan umroh, bisa dia membawakan, dia punya hak asuh sebagai hak asuhnya itu. Tapi Pak Dodi punya juga kan ya sama cucu untuk main-main, untuk untuk kepada cucu, bagaimana kepada cucu sama punya hak yang sama. Cuman secara administratif, secara punya ini Pak Haji Faisal punya untuk memegang kekuasaan yang bertanggung jawab terhadap anak. Pak, ada poin yang berbeda nggak Pak antara permohonan yang diajukan kemarin dengan gugatan sekarang? Ya jelas berbeda. Tadi udah jelaskan. Poinnya. Kalau permohonan kesepakatan di pengadilan agama, pokoknya dua-duanya sepakat hak asuh ada Pak Haji Faisal, ketok palu, dua-duanya setuju, jadi kan upaya hukum tidak ada, kan ini kesepakatan mereka. Tapi kalau banyak gugatan itu ada prosesnya, karena salah satu pihak tidak setuju, otomatis harus ada mediasi, ada jawab menjawab, replik, duplik dan sebagainya, baru ada pembuktian. Kalau salah satu pihak dimenangkan oleh majelis hakim, pihak lain bisa banding, ada upaya hukum. Putusannya juga putusan, bukan penetapan. Ada upaya hukumnya apa? Bisa banding, bisa kasasi. Itu upaya hukumnya. Kalau yang tadi penetapan tidak ada upaya hukum. Hukum putusan pengadilan itu tingkat pertama udah punya inkrah langsung. Kecuali memang ada kesalahan, baru itu bisa dia hanya kasasi saja. Tuh bedanya permohonan dengan bukan. Permohonan itu kesepakatan berdua di pengadilan, langsung hari itu datang bawa saksi, putus. Tapi kalau gugatan hari itu bawa saksi tidak bisa, harus ada tahapannya, ada jawab menjawab, ada mediasi. Itu bedanya. Kalian itu nanti berupa wawancara atau survei ke rumah, mengingat ini Itu kan masih nanti batiran. hakim yang melihat. Nanti hakim ada caranya, ada udah biasa teman-teman hakim akan tahu. Ya. Siap. Terhadap tergugat sudah ada panggilan Pak? Untuk panggilan yang tahu jurusita, tapi yang jelas sudah didaftarkan. Kalau udah tanggal sidang 15 ya mungkin hari-hari ini, hari besok, pokoknya 3 hari sebelum sidang itu harus sudah dipanggil. Hukum acara seperti itu. 3 hari sebelum sidang, bahkan tanggal 15, tanggal 11, 12 harus sudah dipanggil. 11 minimal, paling lambat 11 dipanggil. Masa udah dipanggil belum, saya belum tahu. Yang jelas